kenapa PPATK memutuskan untuk melakukan pembekuan kepada rekening FPI dan juga semua pihak yang terafiliasi dengan FPI. Jadi dalam artian penyidik kan pasti sudah ada bukti-bukti awal yang cukup ya, yang kemudian mengarah kepada ada dugaan penggunaan dana-dana. Apakah ada pelanggaran-pelanggaran hukum yang terkait dengan transaksi keuangan yang dilakukan oleh FPI? Yang kemudian ini untuk meminta pada PPATK untuk kemudian dilakukan blokiran tertentu, tidak hanya alias dana dan posko pendaftaran Laskar Rencong yang siap mati. Dari mana asalnya itu sudah pasti tidak ada yang gelap itu kalau sudah dari PPATK itu. Dari mana-mana itu terang dan jelas. Tentu kita akan melihat sebetulnya ini kegiatan keuangan FPI yang berindikasi melanggar peraturan perundang-undangan. Tolong kalau ada pengiriman uang yang lebih dari biasanya di tempat mana aja, tolong dikasih tahu. Sambil ngomong-ngomong, Pak Gresik, ini ada pengiriman uang yang lebih dari biasanya. Pembekuan atau penghentian transaksi itu dimaksudkan untuk mempermudah sebetulnya analisis dan pemeriksaan yang akan kita lakukan. Coba lihat, ada uang banyak, pasti ada pembelian yang banyak. Tapi dari situ ketahuan semua. Nah, dari situ kan terbukti, bisa dibuktikan apa yang saya pernah bilang itu. Siapa saja yang pernah mengirimkan itu, pasti ketahuan, tidak mungkin tidak. FPI sudah diberangus, kiprahnya sudah hangus. Namun, untuk mengatakan mereka sudah habis itu tidak mudah. Masih ada kasus yang mengatasnamakan organisasi terlarang itu, yang saat ini masih didalami oleh pihak kepolisian. Salah satunya adalah investigasi soal tewasnya Laskar FPI yang kini memasuki babak baru. Presiden Joko Widodo memerintahkan seluruh rekomendasi Komnas HAM untuk ditindaklanjuti. Seperti diketahui, Komnas HAM telah menyerahkan laporan hasil investigasi penembakan dan tewasnya 6 anggota Laskar FPI pada Kamis 14 Januari 2021. Di tengah penyelidikan peristiwa itu, rekening bank sejumlah orang yang terafiliasi dengan Front Pembela Islam dibekukan sementara setelah organisasi itu resmi dibubarkan oleh pemerintah. Pembekuan puluhan rekening atas nama FPI dan petingginya itu kemudian menjadikan pertanyaan baru. Dari mana sumber dana rekening tersebut? Dialirkan kemana dana itu dan lain sebagainya? Apakah isu tentang demo pesanan itu benar adanya? Apakah adanya kekerabatan FPI dengan salah satu terah cendana juga masuk dalam pendanaan FPI? Menanggapi pertanyaan itu, mantan Kepala BAIS TNI Soleman Ponto mengatakan suatu saat akan terungkap siapa saja penyandang dana untuk FPI. Banyak orang mengatakan bahwa Front Pembela Islam didanai oleh sejumlah pihak untuk kepentingan tertentu. Financial tracking yang dilakukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK terhadap rekening milik FPI dinilai dapat mengungkap seluruh dana yang masuk maupun keluar dari rekening tersebut. Siapa saja yang pernah mengirimkan pasti ketahuan, tidak mungkin tidak ketahuan, kata mantan Kepala Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI Laksamana Muda Purnawirawan Soleman B. Ponto dalam suatu diskusi virtual. Soleman menjelaskan bahwa PPATK memiliki kewenangan untuk menghentikan sementara transaksi dan aktivitas rekening FPI. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau Undang-Undang TPPU dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Sehingga menurutnya akan semakin jelas nanti aliran dana yang masuk ke rekening FPI. Sebab PPATK memiliki kewenangan untuk mengecek hal itu. Jadi tidak ada aliran dana yang tidak bisa ditutup-tutupi.
semuanya akan terang benderang di mata PPATK. Jadi baik pendanaan melalui cash maupun lewat elektronik dalam jumlah besar pasti ketahuan, ucap Soleman. Hingga kini sudah hampir 100 rekening Front Pembela Islam dan afiliasinya yang telah dibekukan sementara oleh Pusat Pelaporan dan Analis Transaksi Keuangan PPATK. Jumlah itu bertambah seiring berjalannya waktu. Dengan komitmen, PPATK akan menyelenggarakan pemeriksaan rekening FPI beserta afiliasinya. PPATK menyebut pembekuan rekening FPI dalam rangka pelaksanaan analisa dan pemeriksaan transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lain. Menanggapi hal itu, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Budiman Sujatmiko menyebut pembekuan rekening FPI akan memasuki babak yang paling seru. Pasalnya, semakin banyak data yang diperoleh oleh PPATK dari pemeriksaan rekening FPI, artinya membuka semua fakta mengenai aliran dana yang masuk dan keluar. Budiman mengatakan bahwa uang akan selalu diterima di setiap orang yang membutuhkan tanpa kecuali. Jika ini terus dibongkar, maka kita akan membuktikan bahwa uang tak kenal ideologi. Inilah bagian yang paling seru, ujarnya dari cuitan di Twitter @budimansujatmiko pada Senin 18 Januari 2021. Ya, kita masih sedang meneliti ya Pak. Jumlah rekening pun sampai barusan saja sejam yang lalu itu sudah bertambah. Kita yang dibekukan menjadi 68 rekening. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK menghentikan sementara transaksi dan aktivitas rekening Front Pembela Islam FPI. Tetapi sebagai organisasi, FPI tetap melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan dan bertentangan dengan hukum. Pembubaran ini adalah jurus pamungkas bagi pemerintah karena sudah tidak punya cara bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh FPI. Tentu yang lebih penting adalah sebetulnya adalah justru transaksinya itu sendiri, untuk maksud dan tujuan apa dan lain sebagainya. Ini yang transaksi yang kita anggap mencurigakan dan kita anggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, termasuk juga hasil keputusan SKB tadi. Masih mencurigakan, tapi semuanya itu tidak bisa kita katakan saat ini bahwa itu melanggar atau itu tidak pidana, karena itu kan baru praduga. Sedangkan pemilu ini masih tetap berlangsung. Oleh karena itu kita memerlukan suasana yang kondusif. Ya kita tunggu aja dulu lah. Rekening ini masuk kepada kepentingan penyidikan. Nah, kalau memblokir ke rekening ini memang prosedurnya melalui daripada penyidik itu kepada bank yang dituju, dan itu sudah kita lakukan. Pertanyaan